Timnas Indonesia U23 akan tampil beda saat melawan Guinea. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengisyaratkan tim asuhannya akan tampil berbeda ketika bersua dengan Timnas Guinea U23 demi meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sebelumnya sangat berharap bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 tersebut. Mulanya, target itu diharap bisa diraih di Piala Asia U23 kemarin. Namun sayangnya di babak semifinal, skuad Garuda Muda kalah dari Uzbekistan dan mereka pun kemudian berharap masih bisa meraih tiket itu di laga perebutan tempat ketiga. Lawan Indonesia di babak itu adalah Irak U23. Namun sayangnya, lagi-lagi skuad Merah Putih dipaksa bertekuk lutut. Harapan untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris pun masih belum tertutup. Timnas Indonesia masih bisa meraihnya di babak playoff melawan Guinea U23 nanti. Dan laga ini disebut-sebut akan berjalan berat bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun Sinteyong lantas mengisyaratkan dirinya telah membuat perubahan strategi agar bisa mengalahkan Guinea dan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Permainan timnas nanti akan berbeda karena saya akan fokus untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade nanti. Saya tak memikirkan isi pertandingan, tapi hanya memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan tiket untuk lolos ke Olimpiade nanti. Jadi bisa saja berubah isi pertandingan nanti. Memainkan sepak bola seperti saat melawan Korea Selatan dan Australia, menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan juga fisik pemain Guinea. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan juga postur dari lawan. Ungkapnya dalam sesi konferensi pers via Zoom pada hari Rabu 8 Mei malam waktu Indonesia Barat. Cerezo Osaka tolak kirim kembali Justin Hubner ke Timnas Indonesia. Teka-teki nasib Justin Hubner sudah diketahui dan Cerezo Osaka menolak mengirim kembali pemain 20 tahun tersebut ke Timnas U23. Cerezo Osaka resmi tidak memenuhi permintaan PSSI untuk mengirim kembali Justin Hubner ke Timnas U23 Indonesia. Ia sendiri memang sudah kembali ke Cerezo Osaka usai Timnas U23 merampungkan turnamen Piala Asia U23 pada 2 Mei yang lalu. Setelah Timnas U23 Indonesia kalah di perebutan tempat ketiga lawan Irak, ia pun langsung menuju ke Cerezo Osaka. PSSI pun mencoba mengirim permintaan kembali ke sana untuk melepas Justin Hubner demi playoff perebutan tiket Olimpiade 2024. Namun, Cerezo Osaka menolak permintaan PSSI tersebut. Presiden Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, mengonfirmasi hal tersebut. Saya menerima permintaan dari PSSI, tapi saya menolaknya beberapa hari yang lalu. Kata Hiroaki Morishima dilansir dari Nikkan Sports. Ia pun beralasan bila Justin Hubner dibutuhkan Cerezo Osaka untuk laga melawan Vissel Kobe dalam lanjutan J-League. Dan kini pertahanan Cerezo Osaka juga krisis pemain sehingga kehadiran Justin Hubner sangat dibutuhkan. Di tim kami ada banyak pemain yang cedera dan dia saat ini sedang bersiap untuk laga melawan Vissel Kobe, ujarnya. Dan kabar ini pun diperkuat dengan adanya postingan dari Cerezo Osaka. Empat pemain kunci Timnas Indonesia U23, berikut 4 senjata pamungkas Timnas Indonesia yang siap menghancurkan Guinea yang kualitasnya tak perlu dilakukan lagi. Hernando Ari Sutariadi, kecil-kecil si cabai rawit. Meski tak memiliki postur jangkung seperti halnya kiper-kiper peserta Piala Asia U23 2024 beberapa waktu yang lalu, ia sendiri sudah membuktikan diri kalau ia layak diancungi 2 jempol. Timnas Indonesia U23 pun sukses melesat ke semifinal tak lepas dari aksi ciamik pemain kepunyaan Persebaya Surabaya dan kebanggaan bonek itu di bawah mistar. Lalu yang kedua ada Nathan Joaon.
Beruntunglah Garuda Muda punya pemain bertalenta di atas rata-rata seperti Nathan Joaon. Tak hanya tangguh di belakang menjaga pertahanan, pemain berusia 22 tahun milik Swansea City itu yang dipinjamkan kepada Heerenveen juga sangat mumpuni melakukan serangan dan itu sangat mengerikan untuk lawannya. Ingat gol Komang Teguh ke gawang Australia yang berujung kemenangan 1-0? Nathan sendiri merupakan sosok penting di balik tandokan Komang tersebut. Ketenangan dan kedisiplinan Nathan pastinya sangat diperlukan melawan Guinea, terlebih laga nanti merupakan asa terakhir Indonesia untuk bisa berkiprah di Olimpiade Paris 2024 Prancis pada Juli mendatang. Yang ketiga ada Rafael Struijk. Tatkala ia absen melawan Uzbekistan lantaran akumulasi kartu kuning, rakyat Indonesia kontan masjid. Bagaimana tidak, anak muda ini berhasil mencuri hati fans lewat permainannya yang sungguh mengagumkan. Benar saja, minus Struijk seperti ada yang hilang di skuad asuhan Sinteyong tersebut. Indonesia pun kalah 0-2 dari Uzbekistan. Yang terakhir ada Marcelino Ferdinand. Nah, ini dia nih yang tak kalah sadis. Di balik wajah tenangnya, mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini merumput bareng klub Belgia KMSK Deinze merupakan sosok penyerang berdarah dingin. Walau kadang kalah postur dengan bek-bek lawan, pengagum berat Lionel Messi ini mampu meliuk-liuk bak belut, lalu merangsek hingga kotak penalti. Sinteyong sebut psikologis pemain timnas Indonesia U23 mulai lelah. Jumlah kendala dihadapi timnas U23 menjelang pertandingan memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade. Pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong mengutarakan psikologis para pemain mulai lelah menjelang duel melawan Guinea U23 dalam pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 membuang 2 kesempatan untuk meraih tiket otomatis ke Olimpiade. Namun, upaya itu menemui kegagalan setelah dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, serta ditaklukkan Irak dalam laga perebutan tempat ketiga. Playoff melawan Guinea U23 menjadi kesempatan terakhir untuk berlaga di Olimpiade. Hanya saja, kegagalan di 2 pertandingan sebelumnya memberikan dampak kepada tim. Selain itu, perjalanan panjang menuju Paris turut berpengaruh bagi pemain. Timnas U23 langsung mempersiapkan diri mereka setelah mendarat di Paris menyambut laga pada hari Kamis 9 Mei. Karena letih, jadi hanya latihan pemulihan fisik dan taktik sebentar saja. Memang kemarin kita perjalanan lumayan jauh. Seperti apa yang Anda lihat, jadi semua menggunakan jaket yang tebal dan suhu lumayan dingin. Yang paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologis mulai capek dan mulai lelah. Yang penting kita bisa kontrol kondisi pemain agar tetap bugar. Ujar Sinteyong dilansir dari laman resmi PSSI. Di samping permasalahan psikologis, faktor adaptasi waktu dan juga cuaca turut memberikan pengaruh. Menurut Teyong, pemesanan tempat penginapan yang dilakukan selepas laga melawan Irak membuat manajemen belum berkoordinasi penuh dengan pengelola hotel. Jadi, memang ada kesulitan masalah makanan dan juga tidur. Karena kita buru-buru pesan hotel dan lain-lain, karena baru bisa dilakukan setelah selesai pertandingan kemarin di Doha, jadi ada masalah sedikit, kata Sinteyong.